Wasulhi bainal isnain, yaitu malaikat Jibril ini ingin menjadi manusia seperti kita karena ingin mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, agar supaya silaturahimnya itu, persaudaraannya itu tidak putus. Dan memang itu luar biasa, kaum muslimin berbahagia pahalanya kalau bisa mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث لرحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah isya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, dan juga segala macam nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat itulah yang kita pakai melaksanakan segala aktivitas di dunia ini, dan insyaallah juga melaksanakan aktivitas ukhrawiyah kita, sehingga insyaallah dengan segala nikmat itulah yang akan tentunya kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, sebagai Nabi dan Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Nabi dan Rasul yang lain, karena segala pengorbanan dan segala ujian-ujian telah dilimpahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada BDI Pertamina. Belum sangat-sangat, insyaallah kedua kalinya tadi diberi kesempatan, percayaan kepada kami untuk memberikan sedikit pesan-pesan dalam agama kita. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya ada 7 amalan yang sangat dahsyat yang perlu kita nantinya akan perhatikan dan kemudian kita laksanakan dalam kehidupan kita. Hadirin sidang jamaah isya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ke-7 amalan yang maksud itu telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabat yang sangat terdekat, bukan saja sekedar sahabat akan tetap sebagai menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Hadis ini terkhusus diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan sebagai wasiat kepada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya wasiatul Mustafa. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Ya Ali, tamanna Jibril an yakuna min bani Adam di sab'in khisal. Wahai Ali, malaikat Jibril berangan-angan, berkeinginan menjadi manusia karena 7 sebab. As-salawatul khamsi ma'al imam, wa mujalasatil ulama, wa iyadatil marid, wa tashyi'il janazah, wa saqil ma', wa sulhi bainal itsnain, wa ikramil jari wal yatim, fahrus ala dhalik. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang malaikat Jibril yang kepingin menjadi manusia seperti kita. Karena 7 hal. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat 5 waktu bersama imam. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin duduk bersama ulama. Yang ketiga, ingin menjenguk orang yang sakit. Yang keempat, ingin mengantar jenazah. Yang kelima, ingin memberi minum kepada orang yang haus. Yang keenam, ingin mendamaikan dua orang yang berselisih. Yang ketujuh adalah ingin memuliakan tetangga dan orang-orang yatim dan anak-anak yatim. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepinginnya malaikat Jibril menjadi manusia seperti kita dari 7 hal ini berarti hal yang sangat luar biasa. Tidak mungkin malaikat Jibril kepingin menjadi manusia seperti kita kalau tidak kalau dia tidak memahami, kalau dia tidak mengerti apa yang terkandung di dalam 7 hal ini. Jadi bukan abal-abal. Sementara di antara saudara-saudara kita banyak yang meremehkan, banyak yang tidak mau melaksanakan. Sedangkan malaikat Jibril begitu luar biasanya ingin menjadi manusia. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu bersama imam menunjukkan bahwa tentunya melaksanakan salat berjamaah di masjid atau di musalla. Dan memang hal ini adalah sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita ketahui bersama bahwa begitu tingginya pahalanya orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid atau di musalla. Bukan hanya ketika dia berjalan diberikan dicatat sebagai satu kebaikan, kemudian digugurkan satu dosa. Di dalam mafhum hadisnya bahwa sebagaimana ranting-ranting gugur, seperti itulah dosa-dosa manusia yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berjalan kaki menuju
masjid atau di musala. Mafhum di hadis lain dikatakan bahwa 27 perbandingan daripada orang yang salat satu orang. Di riwayat lain dikatakan 25. Ternyata dirincikan oleh ulama kita, sebagian ulama kita atau ulama kita, bahwa kenapa ada 27, ada 25? Karena melihat daripada susah payahnya orang melaksanakan salat berjamaah di waktu tersebut. Dikatakan bahwa salat subuh dan salat asar di situ dijadikan 27 karena begitu susahnya dilaksanakan. Di mana salat subuh masih banyak, tentunya masih tidur nyenyak, masih susah bangun. Tapi orang yang terjaga pada saat itu, orang yang beriman, sudah pasti tidak mau meninggalkan daripada salat berjamaah, apalagi dia paham. Melaksanakan saja salat sunnahnya sebelum salat subuh, ya, itu luar biasa. Pahalanya, kebaikannya adalah seperti seisi dunia beserta isinya. Kemudian salat asar, kenapa dimasukkan di dalam salat asar itu? Karena di mana manusia, di mana orang-orang sedang asyik kerja, bermain dan sebagainya, sehingga terlewatkan begitu saja daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya ya salat maghrib, isya, zuhur biasa-biasa saja. Tidak begitu sulit. Karena zuhur memang waktunya kita istirahat. Maghrib waktunya kita pulang ke rumah, bersiap-siap untuk melaksanakan salat maghrib. Dan yang kemudian bagian biasa, ya, istiqomah, menjaga zikir, menjaga waktunya antara maghrib dan isya. Kemudian isya, begitu mudah hadirin. Tapi salat subuh dan asar, masya Allah. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat banyak sekali dalil-dalil mengenai tentang salat berjamaah, sehingga dikatakan bahwa inilah kepinginnya malaikat Jibril menjadi manusia, karena ingin salat berjamaah, salat 5 waktu bersama imam. Maka dari itu kaum muslimin berbahagia. Ini adalah sebuah tantangan buat kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita menjaga salat 5 waktu dengan secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau menjelang wafatnya, 2 sahabat menyafihnya. Berkali-kali jatuh pisang. Dan sementara kita masih sehat dan sebagainya, malas pergi salat berjamaah. Bertetangga lagi di masjid dan musala bertetangga dengan rumahnya, tidak pergi salat. Masya Allah. Hadirin sidang jamaah dimuliakan. Kemudian yang kedua, yaitu duduk bersama ulama. Ya, kita ketahui bersama kalau ulama itu adalah orang yang sangat dalam dan luas ilmu pengetahuannya tentang agama. Sehingga salah satu pesan Luqman kepada anaknya,
Mafhumnya adalah, wahai anakku, pergaulilah, hormatilah ulama yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, dan duduklah. Maksudnya duduklah, ya, dengan bersentuhan lutut, rakbain, ya, bersentuh. Karena sesungguhnya ulama itu adalah cahaya daripada hikmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi dari hujan yang datangnya dari langit. Seperti itulah ulama menghidupkan menghidupkan, memberikan cahaya hati dengan hikmah. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang alim, ulama itu adalah lebih tinggi daripada ahli ibadah, sebagaimana bulan di antara bintang-bintang yang ada di sekitar. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang ulama ini sangat banyak juga dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis, bahwasanya di antara firman Allah Subhanahu wa taala, terjemahannya kurang lebih adalah, sesungguhnya orang yang takut, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah ulama. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah malaikat ingin menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit, entah itu saudara kita, sahabat kita, tetangga kita. Sangat luar biasa kaum muslimin berbahagia. Tapi kadang kita malu pergi, ya, kadang-kadang kita malu pergi menjenguk orang sakit kalau tidak bawa apa-apa. Karena itu sudah tradisi di kampung kita itu biasanya. Dia merasa malu pergi menjenguk orang sakit kalau tidak ada bawa apa-apa. Padahal orang sakit itu sangat senang kalau ketika kita datang. Apalagi kita doakan. Cuman ketika kita menjenguk orang sakit, punya adab-adab. Salah satu di antara beberapa adabnya adalah ketika melihat orang sakit walaupun parah sekali, ya jangan ditakut-takut, wah parah sekali ini. Nah, kelihatannya tidak tidak sembuh-sembuh ini. Nah, dengan stresnya itu makin tambah dia sakit. Tentu kita datang ke sana adalah bagaimana menghibur agar supaya dia bangkit dan semangat untuk hidup. Ya. Apalagi kalau perempuan. Nah, wanita ini punya adab tersendiri bahwa ketika dia menjenguk siapapun selain daripada muhrimnya, mereka tetap menjaga aurat. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wa tasyi'il janazah, pergi melayat. Kau punya kesempatan, kita mengantarnya ke tempat pemakaman. Semua mafhum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang melayat akan diberikan pahala 1 qiraat. Ketika bisa mengantar ke pemakamannya 2 qiraat. Itu hadirin sidang jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lain kaum muslimin berbahagia. Dan itu juga menjadikan kita menyambung silaturahim. Ya. Menjaga silaturahim, menyambung silaturahim dan menjaga silaturahim.
Kemudian yang selanjutnya hadirin sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah wasaqil ma, memberikan minum orang yang haus. Jadi dalam merupakan sedekah. Memberikan air bagi orang yang haus. Ada sebuah kisah kaum muslimin berbahagia dari tahun 1994 sampai sekarang masih ingat. Mungkin ada kurang-kurang lebihnya dan sebagainya. Saya diceritakan oleh salah satu guru saya di pondok dulu. Dikisahkan bahwa tentang sedekah memberikan air orang yang kehausan. Ada seorang tua sekali, nenek-nenek, dan orang tua ini adalah punya pakaian compang-camping, menjijikkan. Begitu datang di tempat itu, ya mohon maaf, di tempat itu disebutkan di daerah Maros, ya. Kan memang kisahnya nyata di daerah Maros. Ceritakan oleh guru saya itu bahwasannya ketika datang orang tua tadi itu ke tempat yang pas juga di tempat itu, ya dikatakan toko sembako. Dia datang di situ minta uang seteguk air, 1 gelas. Tapi yang punya toko itu apa dilakukan? Mencoba, mengusirnya, mencaci maki. Ya, itu luar biasa dia perlakuannya. Dan tidak mungkin tidak ada airnya di situ karena sembako. Nah, begitu diusir orang tua tadi ini, ya balik karuan, mau pulang. Nah, begitu pulang langsung menghilang orang tua ini. Begitu menghilang langsung terbakar toko yang ditempati tadi. Bukan terbakar saja, banyak ulat-ulat di situ. Habis. Bukan main kaum muslimin berbahagia. Bukan saja dia usir, mencaci maki dan sebagainya. Kemudian kedua kalinya datang lagi kaum muslimin berbahagia di tempat yang sama, di daerah yang sama, tapi toko yang berbeda. Datang lagi orang tua itu. Datang minta seperti tadi itu, seteguk air atau ya segelas air. Tidak panjang lebar. Orang yang punya toko itu dia langsung kasih. Langsung dia kasih. Sudah senang, sudah sudah lega, sudah hilang rasa hausnya, kemudian dia pamit. Terima kasih Tuhan, saya pamit. Begitu dia balik, kembali lagi. Maaf Tuhan, ada yang saya bisa bantu Tuhan. Ini orang tua ini tadi kata. Apa kata orang itu? Saya tidak minta kekayaan dan tidak apa-apa, tapi yang saya minta adalah saya punya toko ini, ya, dapat rezeki yang halal dan berkah. Itu permintaannya. Itu permintaannya. Sudah demikian kaum muslimin berbahagia, pulang dia. Begitu pulang, apa yang terjadi kaum muslimin berbahagia? Suatu keajaiban. Tokonya tadi ini adalah apa yang dia minta itu yang terjadi. Berkah dan maju dia punya toko. Beda dengan yang satunya. Ini adalah merupakan pembelajaran. Dua kasus ini memberikan pembelajaran buat kita kaum muslimin berbahagia. Ketika ada orang yang minta, kalau memang ada kita punya, saya kasih. Berarti dia ada yang dia punya pada kita. Dia minta sebenarnya.
pada hakikatnya. Dilanjutkan ceritanya itu, ternyata yang datang itu bukan orang-orang yang biasa seperti yang biasa kita lihat. Ternyata adalah Nabi Khidir. Ya, di tafsir itu ada dua, ada mengatakan nabi, ada juga mengatakan wali. Nabi Khidir yang datang kaum muslimin berbahagia. Begitu balik langsung menghilang. Nah, dan lebih menarik kaum muslimin berbahagia juga ceritanya di dalam surah Al-Kahfi bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Dikala cerdas. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wasulhi bainal isnain, yaitu malaikat Jibril ini ingin menjadi manusia seperti kita karena ingin mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, agar supaya silaturahimnya itu, persaudaraannya itu tidak putus. Dan memang itu luar biasa kaum muslimin berbahagia pahalanya kalau bisa mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kemudian yang terakhir kaum muslimin berbahagia, wa kiramil jari wal yatim, yaitu malaikat ingin memuliakan tetangganya, memuliakan tetangga dan anak yatim. Jadi luar biasa kaum muslimin berbahagia. Memang kenyataan kaum muslimin berbahagia ketika kita sakit tidak mungkin keluarga kita panggil duluan. Tidak mungkin keluarga kita yang diminta bantuannya kalau bukan tetangga duluan. Maka kita harus memang menghormati, menghargai, senantiasa menyambung silaturahim, saling memberikan keamanan, saling menjaga dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada istrinya, ya, suatu bahwasanya ketika masak sayur, ya, perbanyak airnya. Ya, ternyata perbanyak airnya itu kalau memang bisa dikasih tetangga. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga biasanya kalau kita bertetangga itu, kalau bangun rumah tidak mau kurang lebih, biasa ada orang tidak mau kurang lebih, dia mau kasih full dia punya tanah. Padahal yang baiknya itu adalah mungkin kurang lebih setengah meter atau 1 meter dari jarak tanahnya tetangga, agar supaya nanti ada yang tempat jatuhnya air. Nah, itu kadang ada saudara-saudara kita seperti itu, tidak mau kurang lebih, mau kasih full. Dengan 7 hal ini, malaikat Jibril kepingin menjadi manusia. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib adalah fahrus ala dzalik. Maka jagalah ke-7 amalan itu. Peliharalah amalia yang ke-7 amalia itu. Ini luar biasa kaum muslimin berbahagia. Jadi penekanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peliharalah ke-7 amalia tersebut. Karena kenapa? Tidak mungkin malaikat Jibril ingin menjadi manusia seperti kita kalau bukan karena ke-7 hal tersebut. Dan malaikat Jibril tentunya tahu, paham khasiat-khasiat yang terkandung di dalam 7 amalan tersebut. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada salahnya, tidak tersusun kalimatnya, ada kelirunya, mohon diluruskan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta maaf kepada hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi suara seperti ini. Tadi sebenarnya tak kirain habis maghrib. Ya terbandung sedikit, kenapa ini tidak ada jamaah? Ternyata habis isya. Ya. Seperti itu kaum semua berbahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.